Nestless YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Wesley Wilnio dan hari ini saya akan melakukan presentasi pada sesi LM dengan judul Bridging the Gap Strengthening Teamwork Through Effective Communication. Nah, tahukah teman-teman bahwa 86% kegagalan di tempat kerja itu disebabkan oleh miskomunikasi atau kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, tujuan saya hari ini adalah membantu kita semua agar memahami hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam tim dan bagaimana kita bisa memperbaikinya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke, mengapa komunikasi itu penting dalam tim? Pertama, komunikasi membangun kepercayaan. Ketika anggota tim merasa didengar dan dipahami, mereka cenderung lebih percaya pada rekan kerja mereka. Berikutnya yaitu meminimalkan kesalahpahaman. Sebagian besar konflik dalam tim sebenarnya bisa dihindari dengan lebih banyak berbicara dan mendengarkan. Dan yang terakhir, ketiga, dengan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan informasi menjadi jelas sehingga membantu kita bergerak maju tanpa ragu. Contoh sederhananya, bayangkan jika dalam sebuah proyek semua anggota tahu apa yang harus mereka lakukan dan bandingkan dengan situasi di mana tugas tidak jelas, maka yang terjadi adalah kebingungan dan akhirnya proyek itu gagal. Nah, apa saja hambatan dalam komunikasi ini? Hambatan ini bisa terjadi dari dalam maupun luar tim. Misalnya dalam tim ego seseorang bisa menjadi penghalang, atau mungkin ada anggota tim yang merasa tidak didengarkan sehingga mereka memilih diam. Di sisi lain, hambatan eksternal seperti perbedaan budaya atau bahkan teknologi yang tidak memadai juga bisa menjadi penghambat aliran komunikasi. Hal penting adalah mengenali hambatan ini sejak awal sehingga kita bisa memulai mencari solusinya. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan komunikasi kita, cara pertama adalah menetapkan tujuan bersama. Ketika semua orang tahu apa yang sedang dikejar, komunikasi menjadi lebih terarah. Kedua itu adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Ini penting untuk memastikan pesan kita mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir, transparansi. Kita seharusnya jangan takut untuk berbagi informasi, karena tim yang baik adalah tim yang saling percaya. Nah, selain strategi tadi, ada skill yang kita semua harus latih, yaitu keterampilan interpersonal. Nah, apa itu keterampilan interpersonal? Keterampilan interpersonal adalah kemampuan yang kita gunakan untuk berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain secara efektif. Nah, dalam konteks kerja, keterampilan ini sangat penting karena hampir semua hal melibatkan kerjasama dengan orang lain, baik itu rekan tim, atasan, atau klien. Nah, untuk melatih kemampuan ini, pertama kita harus mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi harus benar-benar memahami maksud pembicara. Nah, kemudian empati. Ini adalah kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Ketika kita menunjukkan empati, hubungan dalam tim menjadi lebih kuat. Dan tentu saja yang terakhir yaitu feedback konstruktif. Saat memberikan masukan, fokuslah pada solusi, bukan pada kesalahan. Berikutnya apa saja contoh komunikasi yang baik? Pertama, menyampaikan informasi dengan jelas dan langsung ke poin utama. Contoh, ketika membahas tugas, seseorang berkata, tim A akan menangani bagian desain, sedangkan tim B fokus pada pengembangan. Kedua, mendengarkan dengan aktif dan memberikan tanggapan yang relevan. Contohnya, saat ada diskusi ide, anggota tim berkata, jadi maksud kamu kita harus menyelesaikan jadwal supaya klien punya lebih banyak waktu untuk review ya. Kemudian menjawab saya setuju. Ketiga, feedback yang konstruktif daripada berkata kita semua salah. Lebih baik mengatakan bagian ini bisa diperbaiki dengan menambahkan data pendukung. Terus yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Ketika ide ditolak, pemimpin tim berkata meskipun ide ini belum cocok untuk sekarang, saya hargai cara kamu melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Nah, apa yang terjadi kalau komunikasi kurang baik? Yang pertama akan ada kesalahpahaman. Ini udah sering kejadian ya. Misalnya ada proyek, tim A pikir tim B yang presentasi, sedangkan tim B berpikir tim A yang presentasi, sehingga tidak ada yang menyiapkan presentasi. Kedua, penurunan kepercayaan dalam tim.
Kalau informasi tidak disampaikan dengan jelas atau ada yang merasa dipinggirkan, kepercayaan dalam tim bisa turun, dan kalau rasa percaya hilang, kerjasama tim akan menjadi kacau. Yang ketiga, produktivitas menurun. Karena tidak tahu prioritas kerja, akhirnya banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang kurang penting. Misalnya revisi bolak-balik karena arahan yang kurang jelas. Nah, yang keempat yaitu konflik meningkat. Karena miskomunikasi, konflik kecil itu bisa membesar. Dan kita semua tahu jika sudah ada konflik, kerjaan akan menjadi tidak nyaman. Dan yang terakhir, motivasi tim menurun. Jika orang merasa tidak didengar atau tidak dapat informasi penting, mereka bakal kehilangan motivasi. Akhirnya kerjanya menjadi asal-asalan dan hanya mengikuti rutinitas. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik? Itu kuncinya ada 3 ya. Yang pertama yaitu mendorong keterbukaan. Anggota tim harus merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Kedua, rayakan kesuksesan bersama. Ini bukan tentang yang besar-besar saja, tetapi juga pencapaian kecil yang mendukung perjalanan kita. Terus yang ketiga, penting untuk mempromosikan kolaborasi lintas departemen, seperti jangan biarkan tim bekerja seperti silo. Informasi harus mengalir di seluruh organisasi. Kesimpulannya ada 2, yaitu yang pertama adalah komunikasi adalah kunci agar tim kita mendapat sukses, dan strategi komunikasi efektif dapat menjembatani kesenjangan dalam tim. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, pertama thank you banget Leslie ya untuk materinya, seru banget topiknya. Terutama soal komunikasi ini ya, ternyata nggak cuma soal ngomong doang kita, tapi juga soal mendengarkan. Aku pribadi nggak ngerasa kalau kadang kita terus terlalu sibuk membela perspektif sendiri, sampai lupa bahwa memahami sudut pandang orang lain itu sama pentingnya. Menarik, di sisi ini aku main sadar kalau dua perspektif yang beda itu nggak harus jadi nggak menjadi sumber konflik, tapi bisa banget digabungin untuk nyari solusi yang baik. Mungkin itu saja sih dari aku. Thank you. Thank you tanggapannya kok. Ya. Jadi ya menurut saya topiknya juga bagus ya tentang komunikasi. Terus katanya kan komunikasi kan juga menambah chance untuk sukseskan dalam kerja kelompok ya atau kerjasama. Nah, kebetulan juga saya pernah ada pengalaman juga di mana walaupun sudah kita bagi tugas masing-masing, ternyata karena kita kurang komunikasi satu sama lain, akhirnya hasilnya itu tidak terlalu memuaskan ya, karena satu dengan yang lain itu agak bertentangan gitu. Jadi ya saya lumayan setuju kalau dibilang kalau komunikasi itu meningkatkan tingkat kesuksesan dan kerjasama. Itu aja sih dari saya. Ya, thank you Wesley untuk materinya. Gue bisa bilang cukup relate ya untuk kerja sama tim yang bagus. Nah, mungkin dari lu bisa share nggak sih? Karena kan mungkin nggak semua anggota tim cukup nyaman atau mungkin cukup berani atau cukup nggak malu ya untuk mengutarakan pendapatnya, apalagi mungkin yang bekerja sama dengan anggota tim lain yang mungkin dirasa lebih senior gitu loh. Jadi kita sebagai junior kadang merasa, oh gue takut nih mau mengutarakan pendapat, oh gue takut salah, atau oh pasti yang senior benar lah, jadi gue madut aja. Nah mungkin dari lu ada pendapat nggak? Ada tipsnya nggak? Gimana biar kita juga berani gitu loh untuk mengutarakan pendapat, atau ketika berdiskusi kita juga bisa diskusi dengan sehat. Mungkin itu aja. Thank you. Thank you Kak untuk pertanyaannya. Kalau dari aku sih mungkin selama seniornya menghargai pendapat juniornya, terus kayak bisa berkomunikasi dengan juniornya itu nggak bakal takut ya buat mengutarakan pendapatnya. Tapi beda lagi misalnya saat juniornya menyampaikan pendapat, itu seniornya menanggapinya tidak dengan santai gitu, atau mungkin dengan emosi, atau mungkin juga disalahkan. Nah, kalau kasusnya begitu mungkin juniornya bakal takut ya untuk mengutarakan pendapat lagi. Jadi menurut saya selama seniornya ramah dan baik dan menyampaikannya dengan baik-baik juga,
juniornya tidak akan takut ya untuk menyampaikan pendapat. Itu aja sih, Oke, Kak. kalau itu kan berarti titik poinnya ada di orang lain ya. Orang lainnya harus welcome dulu gitu kan. Nah, ada nggak sih tips kalau itu datangnya dari kitanya sendiri gitu loh, dari kamunya sendiri? Kalau sebagai junior ya maksudnya, Kak. Iya, mungkin posisinya seperti itu ya. Karena kan kalau kita di dalam tim kan pasti levelnya berbeda-beda ya. Ada yang middle, ada yang senior, ada yang junior, pastilah nggak bisa dihindari. Dan gue lihat kan kadang ketika aku juga dulu ketika awal kerja juga kadang merasa agak takut atau gimana gitu. Atau lebih kesungkan mungkin ya. Gimana faktornya kalau datang dari kita untuk membangun kepercayaan diri kita. Jadi karena kita belum tentu nih dapat teman kerja yang mungkin yang tadi ya cukup welcome atau mungkin dia welcome tapi karena mungkin orangnya sangat introvert jadi nggak kelihatannya kayak oh ini orang kayaknya agak gimana deh gitu. Sebenarnya kalau introvert, tapi kan kita posisinya dalam bekerja ya, mau nggak mau harus komunikasi ya. Jadi menurut saya kita harus memberanikan diri sendiri sih untuk berbicara terlebih dahulu. Dan mungkin dipikirkan matang-matang juga ya, apa yang kita bicarakan harus berbobot ya. Karena kan kita tidak tahu kita bakal bertemu senior yang seperti apa. Bisa jadi seniornya itu pengen kalau kita ngomong itu yang berbobot aja. Jadi kalau kita ngomongnya kurang berbobot bakal dimarahin. Nah, kalau posisinya seperti itu kan kita harus lebih berhati-hati. Cuman ya itu sih paling memberanikan diri aja sih. Soalnya kan kita juga posisinya dalam pekerjaan ya. Dan mungkin bisa diajak ngobrol juga seniornya di luar dari pekerjaan agar bisa terasa lebih akrab. Jadi saat menyampaikan pendapat juga nggak tegang-tegang banget. Itu aja sih dari aku. Berarti kalau bisa disimpulkan lebih ke pertama persiapan yang cukup lah ya. Jadi ketika diskusi dan kita menyampaikan pendapat juga lebih confidence karena kita punya dasar yang benar. Lalu yang kedua harus berani dicoba dulu gitu kan. Lalu yang ketiga pendekatan personal ya biar bisa mencairkan suasana. Mungkin itu kali ya. Iya benar kali. Oke, kalau gitu thank you Wesley, dari aku cukup.